Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Urip Daryanto, di segmen You Healing. Episode kali ini Anda akan kami ajak untuk melongok tentang situs Ngandong yang ada di Desa Lebak, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Ngandong yang menjadi salah satu situs penting dalam memahami secara evolusi manusia purba di Indonesia dan dunia. Termasuk adanya pembangunan bendungan Karangnongko yang menjadi harapan lebih bagi para petani dan warga yang ada di Blora Selatan. Jangan lupa ada kuliner yang membuat lidah kita goyang loh, yakni sego pecel Mbah Minah yang ada di Randu Blatung. Ya, di sudut Blora Selatan tersembunyi situs Ngandong, rumah bagi Homo erectus soloensis, bukti evolusi manusia yang diakui global. Namun, di tengah gema proyek raksasa Bendung Karangnongko yang menjanjikan kesejahteraan, bagaimana nasib warisan sejarah tak ternilai ini? Apakah Blora akan kehilangan harta dunia demi pembangunan? Atau mampukah Blora mengukir sejarah ganda? Air subur dari Karangnongko dan pengakuan dunia dari Ngandong. Blora Selatan milik dunia. Dan inilah masa depannya yang harus segera diputuskan. Berbicara masalah Blora Selatan, bak menanti detak jantung sejarah yang baru. Ada bisikan masa lalu di Randu Blatung, di setiap jengkal jalanan Kradenan. Para orang tua di Blora Selatan masih mengenang masa kejayaan itu, ketika infrastruktur menjadi tulang punggung dan hidup terasa bergerak maju. Sebuah kejayaan yang sempat meredup, namun kini terasa ada energi yang bergetar, menjanjikan bahwa sejarah akan berulang, tapi kali ini akan lebih gemilang. Tidak sedang hiperbola, kita melihatnya dalam fakta-fakta nyata. Jalanan di Randu Blatung dan Getas yang kini kembali mulus, jalan-jalan di Kradenan yang sudah mumpuni. Infrastruktur telah siap, membuka gerbang bagi kebangkitan yang kita rindukan. Blora Selatan, saatnya bangkit kembali. Menuju kebangkitan itu, ditopang oleh dua pilar, yakni masa lalu yang agung dan masa depan yang menjanjikan. Satu di antaranya, harta dunia yang terpendam, yakni situs Ngandong. Di tengah hutan jati, tersembunyi situs Ngandong. Ini bukan sekadar tumpukan batu tua, melainkan jendela bagi pemahaman kita tentang evolusi manusia. Ngandong adalah potensi milik dunia, tempat di mana fosil Homo erectus soloensis bercerita tentang jejak peradaban yang pernah menetap di sini ratusan ribu tahun lalu. Memikirkan Ngandong adalah memikirkan martabat Blora di mata dunia. Ini adalah warisan yang harus kita jaga, rawat, dan perkenalkan, agar dunia tahu jantung sejarah peradaban manusia ada di Blora Selatan. Potensi lain adalah Bendung Karangnongko. Bagi para petani yang selama ini akrab dengan ketidakpastian air, Bendung Karangnongko hadir sebagai janji. Proyek megah ini bukan sekedar beton dan aliran sungai. Ini adalah angin segar bagi petani, simbol kedaulatan pangan dan harapan panen yang melimpah. Bendung Karangnongko adalah infrastruktur penyejahtera. Ia akan mengairi sawah, menghidupkan ekonomi, dan memastikan bahwa kerja keras petani kita dihargai. Kesejahteraan yang dijanjikan oleh bendung ini adalah alasan mengapa kita percaya bahwa masa depan Blora Selatan pasti akan lebih cerah. Mari kita pegang erat dua janji ini, warisan dunia dari Ngandong dan kesejahteraan dari Karangnongko. Ini adalah momentum terbaik. Jangan biarkan sejarah hanya terulang, mari kita ciptakan sejarah yang lebih hebat. Blora Selatan, kini giliranmu bersinar. Ketua Dewan Kebudayaan Blora, Dalhar Muhammadun, membenarkan bahwa sudah mendapat perintah langsung dari Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, untuk membentuk tim dan segera merencanakan mapping. Kalau bicara Ngandong, ini dunia memang. Kami tengah membuat rencana bagaimana untuk mereview, menata, dan lain-lain. Papar Abah Madun, panggilan akrab Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Blora itu. Agak tidak populer memang untuk membahas tentang sejarah, apalagi sejarah purba. Hanya kalau memang dianggap tidak populer, framing kita geser.
Bagaimana kalau pembahasan situs Ngandong sebagai upaya menduniakan Blora, salah satunya dengan mengeksplor situs Ngandong. Ngandong, lokasi ini menjadi dikenal setelah ditemukan fosil manusia purba. Dilansir dari berbagai sumber, termasuk salah satunya website resmi pemerintah Kabupaten Blora, selain fosil tengkorak manusia, di Ngandong juga ditemukan fosil mamalia yang diperkirakan pernah hidup di lingkungan yang vegetasi yang sangat terbuka. Kebudayaan Ngandong adalah kebudayaan manusia prasejarah di Indonesia yang berkembang di daerah Ngandong, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, dekat Kabupaten Ngawi. Kebudayaan ini berkembang di zaman Paleolitikum atau zaman batu tua, tepatnya di lapisan Pleistosen atas. Apa itu zaman batu tua? Zaman batu tua atau Paleolitikum adalah masa yang mengalami perkembangan signifikan dalam perkakas dari batu menjadi periode awal dalam sejarah teknologi manusia. Identifikasi dari setiap era dapat ditentukan berdasarkan artefak yang ditinggalkan, seperti zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Terkait dengan fosil manusia purba di Ngandong, konon, ubun-ubun dari fosil tengkorak Ngandong memiliki bentuk yang lebih bundar dan tinggi. Karakter-karakter ini mengakibatkan temuan fosil Ngandong diklasifikasikan sebagai fosil hominin dengan nama Latin Homo erectus. Homo erectus, bahasa Latin, berarti manusia yang berdiri tegak, adalah jenis manusia yang telah punah dari genus Homo. Kisaran tanggal permukiman Homo erectus terakhir yang diketahui di Ngandong adalah 108.000 hingga 117.000 tahun yang lalu. Sekitar waktu yang sama, manusia modern menjelajahi Afrika dan Neanderthal hidup di Eropa. Fosil-fosil di Ngandong telah ditemukan pada tahun 1930-an oleh surveyor Belanda. Sebuah penelitian genetik baru yang dipublikasikan akhir Agustus 2023 dalam Science mengungkapkan bahwa nenek moyang manusia hampir punah sekitar 900.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, hanya ada sekitar 1.280 individu yang berkembang biak. Angka ini menjadi momen yang hampir menghapus kelangsungan hidup manusia. Kebudayaan Ngandong didukung manusia purba jenis Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus robustus, Meganthropus paleojavanicus, Homo soloensis, dan Homo wajakensis. Diungkapkan Eko Arifianto, salah satu pemerhati sejarah dan budaya yang tinggal di Blora, bahwa Badan Survei Geologi Hindia Belanda pada tahun 1931 hingga 1933 menemukan 14 spesimen fosil tengkorak Homo erectus di satu situs ekskavasi di Jawa, Penggalian 1 Ngandong, Turut Desa Lebak, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. 3 ahli geologi survei yang bertanggung jawab atas operasi Ngandong, WFF Open North, C. Terhar, dan GHR von Koenigswald. Ketiganya adalah para ahli dalam geologi dan paleontologi Jawa. Mereka menyatakan bahwa ke-14 spesimen Homo erectus berasal dari satu lepisan di sisa teras yang terletak di atas Sungai Bengawan, Solo. Dengan penemuan sejumlah 25.000 fosil, Ngandong merupakan situs penggalian yang paling produktif dan satu-satunya yang menghasilkan fosil Homo erectus. Tingginya jumlah fosil hominin, istilah dalam paleoantropologi yang digunakan untuk menyebut semua anggota kelompok yang lebih dekat hubungannya dengan manusia modern atau Homo sapiens yang ditemukan di Ngandong, unik dan jarang ditemukan dalam konteks paleoantropologi apapun di dunia. Penanggalan radioisotop langsung, spektrometri sinar gamma dari 2 fosil tengkorak Ngandong, Ngandong 1 dan 6, Ngandong 1 dan 7, menghasilkan perkiraan usia antara minus 40.000 tahun dan minus 60-70.000 tahun, yang mendukung proposisi
bahwa Homo erectus pahir dari Jawa sejaman dengan Homo sapiens di Australasia, Asia Tenggara, dan sebagian dunia lama. Bahwa 4 varian Homo yang berbeda secara anatomi dan budaya menghuni dunia lama selama sebagian dari 100.000 tahun terakhir. 3 di Asia Tenggara dan 1 di Jawa, Homo erectus ngandong, dan menyeratkan bahwa Homo erectus bertahan lebih lama di Asia Tenggara daripada di tempat lainnya. Dokumentasi ini secara substansial memperkuat kesimpulan bahwa kumpulan hominin tersebut mewakili individu-individu yang meninggal pada waktu yang hampir bersamaan, dan jasadnya diendapkan di Ngandong dalam beberapa bulan setelah kematiannya. Dari para peneliti, termasuk pakar paleontologi dari Museum Geologi Bandung, Profesor Dr. Haji Fahrul Aziz, yang pernah memimpin ekskavasi fosil gajah purba di Blora, juga melaporkan bahwa tidak ada apapun dalam catatan yang tersedia yang bertentangan dengan kesimpulan para penemu bahwa ribuan hewan dan semua individu manusia mati dalam waktu singkat secara geologis sebelum pengendapan. Nah, kan? Ada banyak hal menarik di Blora, Jawa Tengah yang bisa dijelajahi wisatawan. Tidak hanya memiliki destinasi dan kuliner lezat, ternyata Blora menyimpan banyak sejarah yang menakjubkan. Sejarah tersebut tepatnya ada di Bengawan Solo. Dahulu lembah Bengawan Solo menjadi tempat tinggal manusia purba Pulau Jawa. Bahkan di lokasi tersebut menjadi makam manusia purba. Pada awal 1930-an, para antropolog dari Belanda menemukan lapisan tulang raksasa yang tersembunyi di sekitar lembah Sungai Bengawan Solo. Menurut laporan Business Insider, ada lebih dari 25.000 spesimen fosil terbukur di lumpur sungai di daerah yang disebut Ngandong. Termasuk ditemukannya 12 tutup tengkorak dan 2 tulang kaki dari nenek moyang manusia yang sangat menarik, yaitu Homo erectus. Itu adalah nenek moyang langsung manusia modern dan spesies pertama yang berjalan tegak. Bahkan mereka bertahan lebih dari 300.000 tahun lebih, lama dari yang diperkirakan sebelumnya menurut klaim para ilmuwan. Mereka diperkirakan hidup sekira 110.000 tahun yang lalu. Kelompok peneliti internasional yang dipimpin oleh University of Iowa juga telah mempelajari suatu daerah di sekitar desa Ngandong. Dalam penelitian ini, ada juga bantuan staf dari Institut Teknologi Bandung. Ngandong merupakan nama sebuah dusun di tepi Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Kecamatan Kradenan. Letaknya jauh di pedalaman di tengah-tengah hutan jati ini menjadi dikenal para ilmuwan berkat penemuan fosil-fosil manusia purba, tulis situs resmi Kabupaten Blora. Tim peneliti menghabiskan 16 tahun untuk meneliti dan mempelajari situs tersebut dengan teknik modern yang lebih lengkap. Mereka juga dibantu oleh salah satu ahli geologi dari Belanda yang menyediakan peta dan jurnal yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Sementara itu, para ahli sekarang percaya Homo erectus yang berjalan tegak adalah manusia purba pertama meninggalkan Afrika. Mereka juga manusia yang bisa memasak sampai akhirnya bertahan lama di Jawa setelah menghilang di berbagai lokasi lain di seluruh dunia. Situs ini adalah kemunculan terakhir Homo erectus yang ditemukan dimanapun di berbagai negara lain yang ada di dunia, kata Profesor Russell Sichon dari University of Iowa, dilansir CSIA. Namun mereka musnah akibat dari perubahan iklim di Pulau Jawa sekira 400.000 tahun yang lalu. Pemanasan global mengakibatkan mengeringnya padang rumput tempat tinggal mereka dan mencari makan, serta menghancurkan persediaan makanan seperti rusa dan hewan ternak. Selain fosil tengkorak manusia, di Ngandong juga ditemukan sejumlah besar fosil mamalia. Kumpulan fauna mamalianya sangat banyak, beberapa di antaranya merupakan bukti dari fauna yang pernah hidup di lingkungan vegetasi yang sangat terbuka. Blora bagian selatan, tepatnya di Kecamatan Kradenan, terdapat 3 situs peninggalan sejarah. 3 situs itu adalah situs Ngandong, situs Gua Sentono, dan situs Sunggun. Untuk situs Ngandong, sudah sewajarnya, kata dia, situs cagar budaya Ngandong mendapat perhatian dari sejumlah pihak terkait agar tetap terjaga. Selain Ngandong, di Dusun Sunggun, Desa Medalan, pernah ditemukannya fosil vertebrata di Indonesia, Jawa, individu lengkap yakni fosil gajah Elephas haeusodrindicus
pada tahun 2009. Fosil Elephas hisudrindicus disimpan di Museum Geologi Bandung dan Blora ada replikanya yang dipasang di utara alun-alun Blora. Disebutkan, hasil kajian tim Museum Geologi Bandung paling spektakuler. Pada umumnya, gajah Blora hampir sama dengan gajah di Indonesia. Dari temuan fosil itu, diperkirakan fosil itu sudah berusia 250.000 tahun. Diperkirakan tingginya 4 hingga 5 meter. Sementara berat gajah Blora ini diperkirakan sekira 6 sampai 8 ton. Tak terbantahkan, dilansir dari berbagai sumber, sejarah situs Ngandong menjadi dikenal oleh para ilmuwan berkat penemuan fosil-fosil manusia purba. Situs ini merupakan situs penting untuk penemuan Homo erectus. Fosil Homo erectus dari Ngandong mempunyai volume otak yang lebih besar dibandingkan dengan Homo erectus di Sangiran. Fosil tersebut ditemukan berusia 300.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Ngandong adalah nama sebuah dusun yang terletak di tepi Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Kecamatan Kradenan Blora. Letak situs yang satu ini jauh di pedalaman di tengah-tengah hutan jati. Bermula pada tahun 1931 saat Terhar mengadakan pemetaan di daerah tersebut. Pada suatu lekukan Bengawan Solo ditemukan endapan teras yang mengandung fosil-fosil vertebrata. Dikutip dari situs itb.ac.id, ekskavasi pada salah satu undakan yang berjarak 20 cm dari aliran sungai berhasil mendapatkan 2 tengkorak manusia purba. Dalam sejarah situs Ngandong, dengan bantuan dari Open North dan Von Koenigswald, ekskavasi dilanjutkan hingga tahun 1993. Ekskavasi tersebut menghasilkan 12 tengkorak atau kalvaria dan 2 tulang kering atau tibia. Dikutip dari situs bloracap.go.id, temuan ini lantas dideskripsikan oleh Open North sebagai Homo soloensis. Tengkorak Homo soloensis Ngandong memiliki ukuran besar dengan volume otak rata-rata 1.100 cc. Ciri yang lebih maju juga ditunjukkan oleh bentuk atap tengkorak yang lebih bulat dan juga lebih tinggi. Jika dikaitkan dengan 3 tingkat evolusi yang pernah terjadi di Indonesia, Homo erectus Ngandong berada di bagian paling akhir posisi sehingga tengkorak-tengkorak itu adalah tengkorak Homo erectus yang paling maju dan paling berevolusi. Di Ngandong juga ditemukan sejumlah fosil mamalia. Kumpulan fosil mamalia tersebut sangat banyak dan beberapa diantaranya adalah bukti fauna yang pernah hidup di lingkungan vegetasi yang sangat terbuka. Hal tersebut menggambarkan iklim yang lebih kering atau mungkin iklim yang lebih dingin dari keadaan sekarang. Dikutip dari situs itb.ac.id, fosil mamalia yang ditemukan di situs Ngandong setelah diuji dengan menggunakan tes seri uranium menunjukkan umur yang sangat muda, yakni sekitar 53 hingga 27.000 tahun yang lalu. Sejarah situs Ngandong menjadi bukti nyata keberadaan manusia purba yang pernah mendiami wilayah Nusantara. Dari berbagai fakta sejarah itu, sudah selayaknya pemerintah Kabupaten Blora segera melirik dan memperhatikannya. Karena diakui atau tidak, sedikitnya minat untuk mengembangkan situs Ngandong Kabupaten Blora sebagai media pembelajaran menyebabkan situs ini tidak ada yang merawat dan tidak terpelihara. Sangat wajar dan bisa dimaklumi jika masyarakat sekitar yang kurang mengetahui tentang manfaat fosil yang ditemukan di sana, serta minimnya peraturan yang diterapkan di sekitar situs akan meningkatkan kekhawatiran ini. Padahal apabila kita mau mempelajari, situs Ngandung akan sama berharganya dengan situs Sangiran maupun situs Pati Ayam yang kini sedang dikembangkan. Peran juru pelihara situs juga sangat dibutuhkan dalam usaha pemeliharaan situs Ngandung ini. Menurut UU nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 62 ayat 1, pengamanan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 dapat dilakukan oleh juru pelihara dan atau polisi khusus. Tidak adanya kesadaran dari masyarakat sekitar mengenai pemeliharaan situs ini menuntut adanya seorang juru pelihara situs untuk menjaga situs ini upaya terawat dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya agar tetap dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Situs Ngandong persisnya ada di Duku Ngandong, Desa Ngliba, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, merupakan sebuah situs arkeologi yang mendesak untuk diperhatikan karena kaya akan fosil manusia purba. Di situs ini telah ditemukan fosil Homo erectus soloensis atau Homo soloensis yang diperkirakan berusia sekitar 140.000 hingga 700.000 tahun yang lalu.
Situs Ngandong menjadi salah satu situs penting dalam memahami sejarah evolusi manusia purba di Indonesia dan dunia. Selama ini, Pemka Blora terus mengkaji keberadaan situs itu. Dari kajian-kajian itu, belakangan ini Pemka Blora menaruh perhatian serius. Mau dilestarikan kayak apa dan bentuknya kayak apa sedang berproses. Semua ini dilakukan mengingat begitu berharganya situs Ngandong, di mana merupakan sebuah situs yang memuat sejarah evolusi manusia purba di Indonesia dan dunia. Untuk menjelajah Blora Selatan, pemirsa, ini yang cukup melegakan. Infrastruktur Blora Selatan kian mentereng, Jalan Randu Blatung Getas akhirnya mulus. Infrastruktur di wilayah ini kini menunjukkan peningkatan signifikan, terutama dengan tuntasnya pembangunan ruas Jalan Randu Blatung Getas yang kini sudah mulus dan siap dilewati. Pembangunan ini merupakan hasil dari perjuangan panjang yang membutuhkan waktu hampir 7 tahun untuk terrealisasi. Orang nomor 1 di Blora mengungkapkan bahwa keberhasilan pembangunan jalan ini terwujud melalui skema instruksi Presiden. Proses lobi yang intens dan berkelanjutan menjadi kunci untuk menggolkan proyek infrastruktur vital ini. Lega rasanya, mimpi lama kami untuk bisa membangun ruas jalan dari Randu Blatung Getas akhirnya terrealisasi. Sejak saya jadi wakil bupati, setelah 7 tahun dengan berbagai lobi yang terus kita lakukan, akhirnya jalan sekarang mulus. Ujarnya penuh syukur. Mulusnya Jalan Randu Blatung Getas diharapkan dapat memperlancar konektivitas, memangkas waktu tempuh, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Blora Selatan. Pembangunan ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur demi kesejahteraan warganya. Ya pemirsa, infrastruktur di Blora Selatan saat ini sudah hebat loh. Ruas Jalan Randu Blatung Getas sudah mulus. Orang nomor 1 di Blora itu menyampaikan butuh perjuangan yang ekstra untuk merealisasikan pembangunan Jalan Randu Blatung Getas lewat skema Impres. Butuh waktu hampir 7 tahun untuk menggolkan. Besar harapannya dalam memajukan Kabupaten Blora yang berdaya saing. Warga masyarakat Blora, khususnya Selatan, kalau dapat dukungan pusat, insya Allah yang lainnya juga akan kita selesaikan. Semoga berkat sholawat, apa yang jadi harapan kita, cita-cita kita bisa terwujud. Kepala Desa Getas, Subowo mengaku senang atas dibangunnya Jalan Randu Blatung Getas tersebut. Alhamdulillah, dengan dibangunnya jalan ini, sekarang Getas rame. Aksesnya sekarang juga bagus. Semoga kedepannya tentu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Getas dan sekitarnya. Harapnya. Dikemukakan sekarang kalau mau ke Randu Blatung atau ke kota lebih cepat. Dulu sebelum dibangun, untuk ke Randu Blatung butuh waktu antara 30 menit hingga 1 jam. Sekarang hanya 15 menitan, tambah bowo. Pemirsa, Pemka Blora telah menyelesaikan peningkatan ruas Jalan Randu Blatung Getas sepanjang 10 km dengan sumber dananya dari Impres Jalan Kementerian PUPR sebesar 53 miliar rupiah. Pembangunan Bendung Karanongko di Blora Selatan adalah harapan baru bagi warga. Memang di tengah euforia pembangunan infrastruktur, ada secerca harapan sekaligus kekhawatiran yang dirasakan warga di Blora Selatan. Mereka adalah penduduk 5 desa di Kecamatan Kradenan yang wilayahnya akan terdampak genangan air dari proyek strategis nasional PSN Bendung Karanongko. Namun, di balik rasa gamang, muncul semangat untuk memastikan bahwa pembangunan besar ini juga membawa manfaat bagi mereka. Mendengar kegelisahan warganya, Bupati Blora, Haji Arif Rohman pun turun tangan langsung mencari solusi terbaik. Aspirasi utama warga adalah agar lokasi relokasi, jika harus pindah, tidak jauh dari desa asal mereka. Lahan hutan KHDTK milik UGM di Desa Getas pun dilirik sebagai opsi paling memungkinkan. Ini adalah harapan Kepala Desa Ngrawah, Purwondo, yang menyampaikan bahwa 80% wilayah desanya akan ditenggelamkan air. Di wilayah kami, adem ayem, tidak ada gejolak menolak PSN. Hanya saja, ada sisi lain yang membuat beban pikiran kami berat, yaitu 2 opsi yang ditawarkan, ganti untung dan tukar guling atau relokasi. Kalau kami tukar guling, terus nasib desa kami bagaimana? Harapan kami, desa jangan sampai hilang, tutur Purwondo dengan nada penuh harap. Warga tidak hanya ingin sekedar dipindahkan,
Mereka ingin mendapat berkah dari proyek nasional ini. Purwondo berharap UGM sebagai pengelola KHDTK dapat berkolaborasi dengan Blora untuk mewujudkan desa wisata di lokasi relokasi. Saya bersama warga cuma ingin numpang mencari kehidupan. Kita kena dampaknya, kita harus dapat manfaatnya, tegasnya. Sambil berharap penataan desa wisata bisa mencontoh Waduk Sermo. Bupati Arif Rohman berharap UGM dapat memfasilitasi proses relokasi ini dengan melibatkan Kementerian LHK dan Kementerian PUPR demi menjaga suasana di masyarakat tetap kondusif. Bendungan Karangnongko memang sudah dimulai pembangunannya di Bojonegoro. Di Blora, khususnya 5 desa, Mendenrejo, Ngerawoh, Nginggil, Ngelebak, dan Megeri, genangan akan merenggut 80% wilayah Ngerawoh dan Nginggil. Kini, harapan ribuan warga Blora Selatan bergantung pada lobi humanis ini, agar mereka bisa kembali menata kehidupan dan meraih rezeki di rumah baru yang tidak jauh dari tanah kelahiran mereka. Itu harapan baru bagi warga di Blora Selatan dengan keberadaan Bendungan Karangnongko. Jika Anda healing ke Blora Selatan, ini yang ditunggu penghobi healing untuk kuliner. Adalah menu nasi pecel atau sego pecel pawon Mbah Minah di Kelurahan Wulung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, yang belakangan ini lagi ngehits. Dengan dapur tradisional bernuansa pedesaan dan khas bungkus daun jati, ditemani pemandangan tungku api untuk penggorengan tempe, menjadi daya tarik tersendiri di pecel pawon Mbah Minah. Meskipun lokasinya agak masuk sekitar 200 meter dari Jalan Raya Randu Blatung, masuk Gang Kutilang di Kelurahan Wulung tidak membuat pecinta nasi pecel kesulitan mencarinya. Apalagi saat ini sudah ada Google Maps dan media sosial. Orang nomor 1 di Blora, Bupati Haji Arif Rohman, dibuatnya penasaran. Rela berangkat pagi dari rumah dinas untuk sarapan sego pecel langsung di Pawon Mbah Minah. Kebetulan jelang menghadiri kegiatan di Kecamatan Jati, Bupati yang akrab disapa Gus Arif ini menyempatkan sarapan di Pawon Mbah Minah. Setibanya di lokasi, Gus Arif langsung menyapa seorang pesepeda yang juga sedang sarapan sego pecel. Tak ada rasa canggung, dia duduk bersebelahan di kursi kayu di hadapan Mbah Su, penjual sego pecel Pawon Mbah Minah. Mbah Su sebenarnya sudah generasi kedua penerus Mbah Minah, ibunya. Bahkan, sebelum menikmati sego pecel yang sedang hits di Kecamatan Randu Blatung itu, Bupati tak segan ikut menggoreng tempe di atas tungku penggorengan yang menggunakan kayu bakar. Saya tahu lokasi ini dari Instagram @pawon_Mbah Minah yang followersnya sudah 38.000, sehingga saya penasaran. Mumpung hari ini ada kegiatan ke Kecamatan Jati, melintasi Randu Blatung, jadi mampir sarapan, ungkap Bupati Arif. Di Pawon Mbah Minah, Bupati pun sarapan dengan pecel lengkap. Nasi di atas pincuk daun jati, ditambah sayuran daun ketela atau dongtelo, toge, kacang panjang, melanding, lamtoro hingga ale, dan disiram sambal pecel khas bikinan Pawon Mbah Minah. Enak ini, ada alenya atau kecambah melanding. Tempe gorengnya juga langsung panas-panas dari penggorengan. Tempe khas daun jati, bukan tempe bungkus plastik. Jadinya lebih sedap, maknyus. Bagi warga Blora yang sedang berada di Randu Blatung, jangan lupa mampir ke sini, kata Bupati. Sembari sarapan, Mas Arif sempat berdialog dengan Mbah Su dan para anak cucunya yang merintis jualan di dapur atau Pawon Mbah Minah. Tadi saya tanya, Mbah Su ini generasi kedua Mbah Minah, sudah legend ternyata. Usia Mbah Su sudah 73 tahun tetapi masih sehat, cantik dan semangat berjualan, dibantu anak cucunya. Sehat-sehat selalu ya Mbah, tambah Bupati. Mbah Su, generasi kedua Mbah Minah yang kini melanjutkannya jualan sego pecel dengan mempertahankan lokasinya di dalam dapur, mengaku senang bisa dikunjungi Bupati. Antoni, anak menantu yang pegang akun Instagram @pawonmbahminah, mengaku saat liburan lebaran kemarin banyak pembeli dari luar kota. Bahkan ada yang pesen sambal pecel kering untuk oleh-oleh. Ini tadi ada pembeli dari Temulus. Ada orang Bojonegoro juga yang pesen minta dibungkuskan dulu, nanti tinggal ngambil. Alhamdulillah berkat promosi di medsos, pecolnya Simbah jadi terkenal. Belum lama ini ada tim liputan kuliner dari salah satu TV nasional juga datang untuk mendokumentasikan Simbah jualan, jelas Antoni.
Kami ucapkan terima kasih Pak Bupati yang telah berkenan mampir dan sarapan sego pecel bersama di Pawon Mbah Minah. Semoga ke depan UKM kuliner Blora semakin maju dengan dukungan Pak Bupati. Pungkasnya. Pemirsa, ini dicatat ya, Pawon Mbah Minah hanya buka pada pagi hari mulai jam 6 WIB dan biasanya sudah habis pukul 8 WIB. Pemirsa, indahnya Blora Selatan memang tidak ada habisnya. Kita sudah melihat langsung bagaimana Ngandong menyimpan jejak langkah Homo erectus yang menghubungkan Blora dengan sejarah dunia. Ini adalah warisan yang tak ternilai. Di sisi lain, kita juga menyaksikan semangat baru, harapan besar yang mengalir bersama air dari bendungan Karangnongko. Harapan bagi sawah yang subur dan bagi kesejahteraan para petani kita. Jangan sampai terlewat sego pecel Mbah Minah di Randu Blatung. Nasi pecel autentik yang dibungkus daun jati dengan sambal khas yang pedas dan gurih. Dijamin lidah Anda akan bergoyang. Terima kasih sudah membersamai kami di You Healing kali ini. Saya Urip Daryanto dan seluruh kru Blora TV mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di perjalanan healing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.